Ya, ini pertanyaan terakhir ini kan kalau kita lihat ada semacam PR besar ini bahwa Nahdlatul Wathon masih secara organisatoris ya masih terbelah menjadi dua. Apa sebenarnya langkah-langkah strategisnya untuk menyatukan ini biar masyarakat nggak terpecah lagi begitu? Begini, tetap saya sampaikan ke masyarakat bahwa Nahdlatul Wathon itu satu ya. Didirikan oleh Nini Maulana Shah tahun 1953, berakta notaris 1956 dan terdaftar di lembaran berita negara 1960. Seperti pidato saya yang di mana-mana. Kenapa saya bilang begitu? Supaya semua tahu bahwa NU ini satu kok sebenarnya. NU ini satu ya. Cuma ada oknum dan segelintir orang yang membuat NU baru. 11 Juli tahun 2014. Nah, oknum tersebutlah yang memperuncing masalah. Sebelum itu tidak terlalu seruncing ini masalah. Gara-gara akte pendirian itu seruncing ini masalah. Baru kena harus legalitas pemerintah ya, persoalan. Iya, jadi persoalan hukum. Jadi bagaimana ya? Perjuangan itu sia-sia dengan keadaan ini. Itu yang mereka harus pahami. Apakah mereka menjadi ador hukum atau anfa hukum li Nahdlatul Wathon? Kalau kami NW 1953 tetap menjadi yang anfa hukum karena kami tidak mau ada konflik. Ya silahkan NW yang 2014 membubarkan diri secara baik, mundur, teratur. Kalau memang tidak mau, kalau memang merasa diri besar, kenapa tidak mendirikan organisasi dengan nama lain? Ada tambahan lah gitu ya? Iya, why? Kenapa? Kalau memang merasa diri hebat, merasa diri sudah level nasional, ya harusnya tidak takut untuk mendirikan organisasi baru dong. Bukan mengganggu organisasi yang sudah didirikan oleh pahlawan nasional Nini Maulana Shah. Ya dah, coba kita pikir karena legal standing menuntut pun tidak ada mereka. Legal standing untuk menuntut pun tidak ada. Legal standing kita bicara dari nol. Legal standing untuk mengajukan tuntutan ke pengadilan dari mana mereka? Sementara kami sudah runtutannya sampai umumnya sampai ke saya sudah sesuai anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan sesuai pendaftaran Nahdlatul Wathon 1953. Jadi sudah jelas. Makanya di saat kami dipanggil ke pusat oleh kementerian, dipanggil oleh MA semua, yang kami pertanyaan legal standingnya apa menuntut kami. Kita bicara dari nol dulu. Coba baca semua keputusan. Pakai nama NU yang mana? Yang dituntut NU 53, yang menuntut NU 14 2014. Kan lucu. Yang duluan lahir siapa? Masa aneh yang baru lahir menuntut orang tuanya? Kan sangat picik lah ini sebenarnya. Sangat picik. Inilah Firaun nyata. Atau ini kena aturan baru sih. Artinya walaupun misalkan Anjani juga ketika mau mengajukan ke Menkumham, dia harus daftar baru gitu. Tidak. Saya lihat kita dengan Kemenkes masih ada yang nomor kita masih ada. Nomor registrasi. Ya? Masih ada. Kita melanjutkan dari Kemenkes ke Menkumham. Dan itu lanjut. Nah, ini yang mereka rusak. Ini yang mereka rusak. Kalau terdaftar sampai sekarang kita masih. Cuma oknum ini yang terus merongrong dengan NU yang 2014. Dan seharusnya bagaimana pemerintah ini kan sudah ada Menkes ya, seharusnya nggak perlu memperbaharui lagi. Lah ini kembali ke politik lah kalau saya perhatikan. Ada kepentingan oknum. Kalau dari pemerintah pusat, terutama dari presiden, yakin beliau pasti tegak dengan aturan. Bapak Jokowi itu tegak dengan aturan. Ya cuma oknum-oknum inilah yang marilah legowo lah, mengaku diri bukan NU lah. Itu saja. Jangan terlalu picik lah berpikir.